Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Tanmini dari Prodi PGSD kelas 1F, NIM 2009087, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Sumedang. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi tentang seni tari. Yang pertama ada pengertian seni tari. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Lalu ada seni tari menurut para ahli. Yang pertama menurut Sudarsono, seni tari merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis, sehingga bisa dimaksudkan bahwa ungkapan ini untuk menunjukkan atau melimpahkan emosional seseorang yang setiap gerakannya disesuaikan bersamaan nada serta irama yang mengiringnya. Lalu ada Kuswarsantio berpendapat bahwa seni tari adalah salah satu cabang seni yang cara pengungkapannya menggunakan bahasa gerak tubuh. Lalu ada menurut Suryadiningrat, Suryadiningrat mengungkapkan bahwa seni tari ialah gerak tubuh manusia yang disusun sedemikian rupa untuk diselaraskan dengan irama musik serta memiliki maksud tertentu. Lalu menurut Kusudiarjo, ia mengungkapkan bahwa tari merupakan keindahan bentuk anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa yang harmonis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa definisi seni tari adalah cabang seni tari yang mengungkapkan ekspresi, pikiran, perasaan, kehendak, dan pengalaman manusia yang dibawakan menggunakan media gerak tubuh dan unsur-unsur pendukungnya seperti musik dan pentas. Di sini ada unsur-unsur seni tari. Unsur utama seni tari ada wiraga atau raga. Unsur yang pertama kali harus ada dalam sebuah seni tari tentunya adalah wiraga atau raga. Sebuah tarian harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun. Lalu ada wirama atau irama. Unsur penting selanjutnya adalah irama. Pasalnya, setiap tarian harus punya irama yang bisa menyatukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. Lalu ada wirasa atau rasa. Selain raga dan irama, maka seni tari pun harus mempunyai unsur rasa, di mana sebuah tarian harus menyampaikan sebuah perasaan yang bersarang di dalam jiwa seseorang. Penyampaian perasaan inilah yang disampaikan lewat sebuah gerakan atau tarian serta pengekspresiannya. Lalu ada gerak. Gerak adalah unsur utama tari yang terjadi karena adanya suatu tenaga pada tubuh. Terdapat dua jenis gerak, yakni gerak nyata atau representasional yang menirukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada gerak maknawi yang merupakan gerakan mengandung makna. Biasanya gerak nyata adalah gerakan dasar sehari-hari yang diperhalus dan dirombak sedemikian rupa sehingga tidak tampak menjadi gerak biasa lagi. Sementara gerak maknawi menjelma dari gerak nyata yang dikaitkan dengan suatu ungkapan atau ekspresi yang ingin disampaikan. Lalu ada ruang. Ruang dalam seni tari adalah tempat untuk bergerak yang secara harfiah merupakan pentas atau panggung untuk menari. Namun tari juga mengenal ruang imajinatif yang tercipta melalui proses kreatif gerakan tari. Contohnya adalah gerakan dari pantomim. Lalu ada waktu. Waktu dalam seni tari dapat memberikan dampak yang diinginkan dengan cara pengendaliannya. Waktu dalam seni tari bergantung pada tiga aspek, yaitu tempo, yaitu cepat lambat gerakan, ritme panjang atau pendeknya ketukan, durasi lamanya penari dalam melakukan gerak. Gerakan cepat dan pendek akan memberikan kesan agresif atau memberikan energi semangat yang lebih. Sementara gerakan lambat dengan durasi ketukan yang panjang akan memberikan efek melankolis dan agresif. Lalu ada unsur pendukung seni tari, yaitu ragam gerak. Sebuah tarian tentu akan terlihat lebih indah jika mampu mengelaborasikan seluruh anggota badan. Tak hanya mengandalkan tangan dan kaki saja, melainkan juga turut mengombinasikan raut wajah hingga lirikan mata. Hal tersebut tentunya bisa menjadi pesona tersendiri ketika melakukan sebuah tarian. Lalu ada ragam iringan. Unsur pendukung lainnya adalah iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Musik ini juga harus disesuaikan dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian. Perpaduan akan gerakan dan alunan musik ini bisa membuat penari atau bahkan orang lain larut dalam ekspresi dan tarian. Lalu ada riasan dan kostum. Selain gerakan dan juga iringan, riasan wajah dan kostum juga merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian.
Tentunya tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja. Bahkan selain riasan dan kostum, pola lantai atau blocking pun harus diperhatikan sehingga rapi dan enak dipandang. Nah, di sini ada desain lantai atau pola lantai seni tari. Desain lantai atau disebut juga dengan pola lantai seni tari merupakan garis-garis imajiner lantai yang akan dilalui oleh penari. Garis ini terbagi menjadi dua macam, yakni garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus yang menghasilkan sub bentuk lain seperti V, segitiga, T, dan sebagainya. Sementara garis lengkung dapat menjadi spiral, lingkaran, lengkung, dan ular, dan sebagainya. Desain atas. Desain atas yang dimaksud adalah desain yang dibuat oleh anggota badan yang berada di atas lantai. Terdapat bermacam desain atas yang memiliki kesan yang berbeda bagi pemirsa. Formasi dalam seni tari dilakukan oleh grup adalah salah satu contoh sederhananya. Lalu ada desain musik. Desain musik tidak hanya berfungsi sebagai pengiring tarian saja. Musik dalam tari dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni sebagai pengiring tari, sebagai ilustrasi yang membantu pencipta suasana. Lalu ada desain dramatis. Desain dramatis merupakan tahapan-tahapan emosional untuk mencapai puncak atau klimaks dalam seni tari. Tahapan emosional tersebut diperlukan agar tarian menjadi menarik dan tidak monoton. Melalui tahapan tersebut, penonton dapat merasakan plot yang berubah dari awal hingga puncaknya. Lalu ada dinamika. Dinamika adalah berbagai perubahan yang terjadi dalam tari karena adanya variasi. Variasi dalam dinamika dapat ditentukan melalui berbagai rekayasa unsur dasar tari seperti tempo dalam gerak, perubahan intensitas tenaga, dan sebagainya. Lalu ada tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi persoalan yang diinginkan dibawakan dalam seni tari. Misalnya tema cinta, kepahlawanan, isu sosial, dan sebagainya. Tema juga dapat diangkat dari berbagai peristiwa yang pernah terjadi seperti sejarah atau cerita fantasi seperti cerita rakyat dan legenda. Lalu ada tata rias, tata rambut, dan tata busana tari. Tubuh adalah bagian utama yang tampil dalam pentas seni tari. Oleh karena itu, menjaga dan memperindah penampilan tubuh penari menjadi salah satu unsur penunjang yang penting. Tata rias dan tata rambut harus dibuat senyaman mungkin untuk menyokong pergerakan penari. Tata rias, busana, dan rambut harus dipastikan aman dan kuat terhadap berbagai gerakan dan tenaga yang akan dikeluarkan oleh penari. Perihal tata rias, terdapat 3 jenis tata rias wajah, yakni rias kolektif yang hanya menjaga penampilan saja, rias fantasi menyokong tema fantasi yang misalnya menyerukan makhluk tertentu, rias karakter untuk membuat penari sesuai dengan karakter yang diinginkan. Lalu ada tata pentas. Tata pentas merupakan penataan pentas atau panggung untuk menyokong pergerakan tari. Pentas dilengkapi benda-benda dan alat yang berhubungan dengan tari. Dan seperangkat benda-benda tersebut disebut setting. Background seni tari atau latar belakang yang digunakan di pentas juga dapat memberikan dampak tertentu jika direkayasa sedemikian rupa untuk menyokong pergerakan seni tari. Lalu ada tata cahaya. Tata cahaya adalah seperangkat penataan cahaya untuk pentas. Penataan cahaya disusun sebagai penerangan, memperkuat suasana tari, memperjelas pergerakan atau adegan tari. Lalu ada tata suara. Tata suara adalah penataan seperangkat alat sumber bunyi yang menghasilkan musik iringan tari. Apabila suatu tarian diiringi dengan alat musik yang dimainkan secara langsung, maka unsur ini dibutuhkan, meskipun tari menggunakan alat rekam untuk memainkan musik. Tata suara tetap diperlukan untuk memastikan rekaman suara dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada fungsi seni tari. Yang pertama sebagai pertunjukan. Fungsi tari yang pertama adalah untuk sebuah pertunjukan atau pentas, di mana tarian ini lebih kepada menonjol sisi koreografis yang indah juga terkonsep. Dengan begitu penonton yang melihatnya akan tertarik dan terasa terhibur. Yang kedua sebagai tarian upacara. Selain berfungsi untuk pertunjukan, tarian juga bisa dimaksudkan sebagai pengisi upacara-upacara tertentu. Biasanya yang sering kali menggunakan tarian pada upacara seperti upacara adat atau ritual keagamaan tertentu. Pada tarian ini, tentunya ditunjukkan adalah kekhidmatan serta berkomunikasi dengan sang kuasa. Lalu ada sebagai hiburan. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan fungsi tarian sebagai pertunjukan. Namun bedanya pada fungsi pertunjukan tarian dilakukan melalui koreografi, sementara untuk hiburan maka tujuan dan fungsinya hanya untuk menghibur saja. Gerakan dan pola tariannya pun tentu lebih bebas. Lalu yang keempat sebagai pergaulan dan kesenian. Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk pergaulan dan juga kesenian. Jika untuk pergaulan, maka tarian bisa dimainkan dengan bentuk interaksi antar sesama lebih komunikatif. Sementara untuk kesenian, maka tarian difungsikan untuk melestarikan budaya-budaya tertentu, misalnya pada tarian tradisional atau tarian adat khas yang berbeda di setiap sukunya. Nah, ada jenis-jenis seni tari. Yang pertama, jenis tari menurut jumlah penari.
Jenis tarian menurut jumlah penari tentu didasarkan pada beberapa banyak orang yang melakukan sebuah tarian. Pada pembagiannya, jenis ini dibedakan juga ke dalam 3 kategori, di mana kategori ini dimulai dari tarian solo atau tunggal yang tariannya hanya dilakukan oleh satu orang. Contohnya, tari Gatot Kaca asal Jawa Tengah. Selanjutnya ada juga berpasangan atau 2 orang, contohnya tari topeng dari Jawa Barat. Yang terakhir, tari kelompok, contohnya yang banyak, seperti tari kecak dari Bali atau saman dari Aceh. Yang kedua, jenis seni tari berdasarkan genre. Sedangkan jika berdasarkan genrenya, maka tarian ini bisa dibedakan 2 jenis utama, yang mana kedua tarian ini adalah tari tradisional dan tarian modern. Selain tradisional, ada juga tarian modern, di mana sering juga disebut sebagai tradisi baru atau gerakan ditentukan diciptakan oleh seseorang dan waktu tertentu. Tak hanya itu juga, tarian kontemporer yang lebih unik, tidak biasa, bahkan seringkali disebut dengan tarian simbolik yang mengandung pesan dan makna tertentu. Yang terakhir ada jenis pola lantai dalam tari. Yang pertama ada pola lantai lurus vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang para penari mungkin satu orang dan membentuk formasi lurus ke dalam belakang atau sebaliknya. Lalu ada pola lantai horizontal. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja, pada pola lantai horizontal, bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Beberapa tarian yang menggunakan pola lantai horizontal yaitu tari dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Lalu ada pola lantai diagonal. Sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis, tetapi tetap kokoh untuk penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tarian Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Lalu ada pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri ada 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Tarian rakyat tradisional banyak menggunakan pola jenis ini, yaitu Mak Badong dari Toraja, lalu tari piring dari Sumatera, dan tari randai dari Sumatera Barat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.